Bisa share screen nggak bapaknya pakai Bu Elsa? Bingung. Kan gue. Laptop gue nge-lag, bentar. Ya, terus Bu Elsa. Udah kelihatan belum sih? Udah. Aduh aja. Sudah, Pak. Mana laptop gue jelek banget lagi. Nah, jadi kalau gue tuh sebenarnya ujinya itu cuma apa ya? Cuma nentuin doang ada perbedaan apa enggak sebelum sama sesudah istirahat. Soalnya kalau misalnya dimasuk-masukin sama umur sama apa sih? Jenis kelamin, datanya kurang dikit banget. Nah, jadi data yang ini nih, misalkan pertama rata-rata frekuensi MP per menit ya, yang ini. Nah, gue buat ujinya pakai uji T biar tahu ada perbedaan nggak sih sebelum sama sesudah istirahat. Walaupun emang sebenarnya apa ya, juga banget nggak sih, udah kelihatan juga nggak sih dari datanya emang ada perbedaan. Nah, sebelum diuji pakai uji T, uji normalitas dulu biar tahu datanya terdistribusi normal apa enggak. Suara gue kedengeran kan? Kedengeran. Nah, pertama tuh apa ya? Ya, pertama normalitas dulu kan. Bentar, datanya gue rapiin dulu. Jadi buat normalitas tuh nah, yang istirahat di copy, terus paste. Ini masuk ke kelompok 1. Terus yang setelah beraktivitas ini 2. Nah, terus dipindahin ke SPSS. Bentar.
Udah kelihatan belum? Udah. Ininya hasil, terus kelompok desimalnya di tadi ada desimal nanti nggak ada desimal. Terus ini labelnya hasil belajar. Apa belajar sih, hasil apa sih namanya? Frekuensi. Tadi pulse per menit ya, pulse apa ventilation tadi, menit ventilation? Enggak. Ventilation. Oh iya. MV per menit ya berarti. Ini kelompok. Buat value yang hasil dikosongin aja, yang kelompok dimasukin. Sebenarnya yang sebelum ya, istirahat berarti. Istirahat. 2. Beraktivitas. Maaf. Terus nature-nya ini diganti scale. Yang ini diganti nominal. Terus udah masukin datanya dah. Anjir, ngelag banget laptop gua. Udah ke belum sih? Belum ya? Santai, masih banyak waktu kok. Masih jam segini. Bentar ya, ngelag banget. Santuy. Udah muncul tapi datanya. Oh, udah muncul. Udah. Nah, terus ke analyze, descriptive statistik, terus explore. Hasil belajar dimasukin ke faktor dependent, ini kelompok faktor. Terus ke plot.
Ini normalitas di checklist. Continue. Terus udah oke. Nah, terus ke ini kan apa namanya, ke signifikansi. Kita kalau misalnya apa sih, UJT kan pakai yang 0,05% ya? Iya nggak sih? Iya. Nah, karena signifikansinya 0,2, yang istirahat yang pertama 0,2, terus yang ini beraktivitas 0,2 juga, berarti lebih besar kan daripada 0,05. Oh, kelihatan. Bentar. Kelihatan nggak? Belum. Udah kelihatan? Di gua sih belum. Nah, tuh udah. Nah, ini udah. Nah, karena kita datanya sedikit ya, di bawah 50, kita pakainya yang ini normalitas Sapirowicz. Terus interpretasi datanya itu kan kita pakai yang 0,5 ya, kepercayaannya, signifikansinya. Nah, karena yang istirahat sama beraktivitas itu nilainya 0,2, di atas 0,05 dong. Jadi dia terbukti datanya terdistribusi normal. Ini yang pertama ya. Terus habis ini lanjut ke uji T. Bentar, gue stop sharing dulu. Sorry Dirlan, itu tadi kenapa kita memilih Sapiro? Karena datanya sedikit, Hans, di bawah 50. Yang nyambung itu ya. Kalau lebih pakai apa dulu pada? Ini Kolmogorov ada juga sih. Oh, kalau Hogarov ya. Bentar, ke uji T ya. Gue stop share dulu. Udah kelihatan kan? Maaf. Udah kelihatan belum? Nah, terus sama ke variable view sekarang ganti ininya. Ini kan tadi keadaan istirahat ya. Terus ininya beraktivitas. Labelnya juga sama diganti. Istirahat. Beraktivitas juga. Lalunya dihapus semua. Mana sih Rimo? Terus ininya diganti skala. Nah, udah tinggal kopas datanya. Ini yang istirahat, ini yang beraktivitas kan. Terus lanjut ke analyze. Kita kan ngebandingin data ya. Terus milih yang pirate.
paired sample tes soalnya datanya berpasangan kan sebelum sama sudah. Jadi yang dependent. Nah, terus masukin yang istirahat ke variabel 1, beraktivitas ke variabel 2. Terus option udah bener kan 95% ininya. Terus continue. Terus oke. Nah, ini mana sih? Bentar. Oh ya, ini masih ini ya, tulisannya masih yang di awal ya? Belum kelihatan hasil ya? Belum. Bentar. Gak kelihatan. Salah, maaf. Ini masih yang awal. Udah kelihatan? Loading. Udah. Nah, ini interpreted. Nggak kelihatan nih. Pokoknya nih, di yang ini nih, yang paired sample test, dia ada nilai T-nya. Nilai T-nya itu min 6,995. Nah, kalau ingat kan pas di uji T kita perhitungan dulu, kalau nilai T itu mutlak, walaupun min dijadiin positif. Nah, hasilnya. Jadi, nilai T kita yang tadi data 6,995. Nah, terus dibandingin sama nilai tabel. Pokoknya kalau misalnya dia lebih besar dari nilai tabel, berarti H0 ditolak, H1 diterima. Nah, H0 itu tidak terdapat perbedaan signifikan antara tidak terdapat perbedaan signifikan pulse per menit saat keadaan beristirahat maupun saat beraktivitas. Nah, kalau misalnya H1 berarti kebalikannya, terdapat perbedaan. Nah, karena nilai T-nya lebih besar daripada nilai T tabel, jadi H1 yang diterima. Udah sih gitu doang. Pak, izin bertanya. Pak, izin bertanya. Apaan? Coba tuh. Glenn, gue mau nanya. Berarti soal usia terus jenis kelamin kayak gitu kita lupain aja gitu ya? Ya, jadi gue intinya tuh kayak cuman apa ya? Cuman mau tahu doang ada perbedaan apa enggak sih sebelum maupun setelah kita beraktivitas, denyut nadi maupun napasnya. Soalnya kalau misalnya dimasukin sama umur sama itu, gue bingung, datanya dikit banget, dan yang gue lihat juga gue nyari-nyari sumber gitu, ya cuman begitu doang, cuman terdapat perbedaan enggak sebelum sama sudah. Dan kan kita kan masing-masing sama ya jumlahnya ya, mau remaja mau dewasa, jadi ya bisa dibandingin gitu. Maksudnya perbandingannya kan sama kan 3. Nggak ada yang lebih banyak, nggak ada yang lebih dikit. Terima kasih Bapak Adlan. Oke, makasih Adlan. Adlan, ini berarti kita pakai Adlan, ini berarti kita tes uji T-nya ini yang tutel berarti ya? Iya, yang tutel. Kenapa tutel deh? Kenapa nggak one tel? Soalnya berpasangan, terus iya berpasangan gitu.
berarti itu dari Nggak, jumlah sebenarnya gua datanya itu nggak tahu pasang dua. alasannya pakai tutel, tapi kalau misalnya yang gue lihat contohnya pakai tutel nilai tabelnya. Oke. Terus tinggal lihat tabel dah, lihat DF-nya kan jumlah datanya kalau nggak salah. Jumlah data, terus ke kolom ke sampingnya itu ininya signifikansinya. Tinggal samain aja. Berarti kalau untuk yang ini pakai tutel. Oke deh, siap-siap. Masih. Udah kan ya ini? Sudah, makasih Bapak Adlan. Udah. Dari gue juga Bentar. udah Ini kalau misalnya gue salah ya alas kelas gitu kan terserah ya, maksudnya mau ikutin apa enggak. Gak apa-apa, yang penting salahnya rame-rame, dan kalau salahnya sendiri doang gue takut. Oke. Dadah, Adlan. Dadah semuanya. Terima Makasih kasih. ya. Yo, sama-sama. Terima kasih. Makasih Adlan. Yo, sama-sama. Makasih loh. Semoga Adlan. bermanfaat ilmunya. Tutel, anjir, Makasih, gue masih Dad. tutel. Kenapa?